Nah pemirsa, bersama saya Mercy akan mengajak Anda untuk menggali informasi dan pengetahuan tentang berbagai hal seputar pertanian, peternakan, perikanan, dan keterampilan dalam Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Pemirsa, mungkin tidak banyak yang tahu bagaimana cara membuat keramba. Dan bahkan mungkin ada yang tidak tahu apa sih keramba itu. Kali ini kita akan menggali tentang budidaya keramba dan empang. Saksikan terus tayangan ini dan gali ilmunya sedalam mungkin. Sahabat Gali, wilayah perairan di Indonesia sangat luas, meliputi danau, sungai, dan lautan. Di perairan kita terdapat 2.000 lebih jenis ikan yang bisa hidup, namun hanya 27 jenis saja yang bisa dibudidayakan. Kebutuhan ikan untuk konsumsi dari tahun ke tahun terus meningkat. Bahkan, di beberapa negara maju, ikan dijadikan makanan pengganti daging sebagai sumber protein. Sementara, untuk negara kita sendiri, ikan menjadi konsumsi yang banyak disukai sebagai lauk pauk. Selain harganya yang relatif terjangkau, ikan juga mengandung protein dengan kadar lemak jenuh yang rendah, sehingga aman untuk dikonsumsi. Sahabat Gali, alam tidak bisa terus-menerus menyediakan ikan sesuai dengan yang kita inginkan. Karena itulah, proses budidaya ikan mulai dikembangkan. Di antaranya, budidaya dengan menggunakan keramba dan empang. Pengembangan budidaya ikan dengan keramba dan empang ternyata mampu meningkatkan harga jual ikan hingga 10 kali lipat. Sahabat Gali, karena ikan yang dipasarkan masih dalam keadaan hidup, maka pasaran ekspor ikan hidup jauh lebih mahal dibandingkan ekspor ikan segar. Proses budidaya ikan menggunakan keramba dan empang relatif lebih mudah dibandingkan dengan cara budidaya lainnya. Karena keramba dan empang dapat dikembangkan hampir di sebagian besar wilayah perairan di Indonesia. Nah, sahabat Gali, ini yang paling menarik dari proses budidaya keramba. Keuntungan budidaya ikan menggunakan keramba setelah 3 bulan pertama akan terus bertambah, karena tidak ada lagi biaya untuk pembuatan keramba. Misalkan, modal awal kita Rp3.450.000, maka keuntungan awal kita berkisar antara Rp976.000 dan akan terus bertambah setiap bulannya menjadi Rp1.576.000. Sangat menguntungkan bukan? Bagi sahabat Gali semuanya, tahun ini pemerintah kita mentargetkan sebagai penghasil ikan terbesar sedunia. Harus kita dukung ya sahabat Gali. Sahabat Gali, sebentar lagi kita akan bertemu dengan seseorang yang sudah lama berkecimpung dalam pembuatan keramba. Tetap di Gali, gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin.
Budidaya ikan menggunakan keramba pada lokasi perairan yang bersih dari populasi dan limbah, jauh dari tempat keramaian seperti pariwisata, mempunyai kedalaman 6 hingga 10 meter. Lokasi keramba harus aman dari gangguan angin dan gelombang air, seperti deretan budidaya keramba berikut ini. Selamat siang Bapak. Oh, siang Bu. Saya Mercy Pak dari Gali. Bapak dengan Bapak Iya. siapa? Oh, Pak Haji Adam. Oh, Pak Haji Adam. Iya. Pak, saya ingin bertanya-tanya nih Pak. Bapak bisa menceritakan nggak tentang proses awal jika ingin melakukan budidaya ikan di keramba? Tempatnya harus luas, airnya harus jernih, tempatnya harus tempat yang dalam, yang luas. Wah, sahabat Gali, tanggapan Haji Adang ketika saya datang sangat baik. Tapi sayangnya saya dikira akan memesan keramba. Ada-ada saja ulah Haji Adang. Demi sahabat Gali, meskipun sulit menggali informasi dari beliau, namun akhirnya apa yang akan saya tulis dalam diary kali ini bisa saya dapatkan. Selain itu Pak, alat-alat apa saja yang diperlukan dalam pembuatan keramba? Oh, banyak Bu. Nah, ini nih, kalau Ibu mau tahu ini buat motong nih. Coba aja lihat nih, ini buat motong. Ini dikatakannya geraji besi. Untuk membuat keramba, ternyata ada beberapa tahapan loh sahabat Gali, seperti yang sedang dibuat Pak Adang ini. Peralatan yang digunakan untuk membuat keramba yaitu ada gergaji, palu atau alat pemukul, alat pengebor besi, tang, dan kunci penguat baut. Mirip dengan alat-alat pertukangan ya. Sementara bahan-bahan untuk membuat keramba adalah jaring keramba yang terbuat dari bahan polietilen, besi panjang sebagai kerangka keramba, besi pendek sebagai penopang geladak dan pengaut kerangka, bambu sebagai geladak, paku untuk penguat bambu, kayu kaso, drum sebagai pelampung rangka keramba, jangkar atau pemberat yang bisa terbuat dari batu, tali pengikat ukuran 5-6 inch, dan jangan lupa buat rumah tempat penyimpanan pakan ikan. Bahan-bahan yang saya sebutkan tadi sahabat Gali untuk membuat keramba dari besi, dan ternyata jauh lebih kuat dibandingkan keramba yang rangkanya terbuat dari bambu. Nah Pak, bisa menjelaskan lebih lanjut lagi perbedaan pembuatan keramba dengan menggunakan besi dan menggunakan bambu? Ya, kalau udah besi sekarang tahun nanem, ya itu mah dari tahun 94 sampai sekarang masih ada sih Bu. Oh itu kalau udah. Perbandingannya jika menggunakan rangka bambu, ketahanannya hanya mencapai 3-5 tahun saja. Namun, jika menggunakan besi, bisa tahan sampai di atas 10 tahun. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat keramba, ukuran dan jumlahnya tentu harus disesuaikan dengan luas keramba yang kita inginkan. Misalkan kita menginginkan luas keramba 7x7 meter dengan 4 kolam ukuran 3x3 meter, maka jumlah bahan yang harus kita siapkan adalah jaring sebanyak 4 buah, pelampung dari drum 16-20 buah, besi siku panjang 50 cm sebanyak 39 buah, 350 buah baut ukuran 12 inch, 10 kg paku, besi kerangka sebanyak 12 buah ukuran 7 meter, pemberat atau jangkar sebanyak 4 buah dengan berat 120 sampai 200 kg, pemberat jaring atau bandul dengan berat 5 kg sebanyak 16 buah, dan tali sepanjang kurang lebih 100 meter. Coba kita
kita simak ukuran dan jumlah bahan berikut ini, sahabat gali. Drum ya? Oh, drum yang untuk penahannya itu ya, Pak ya? Nah, sahabat gali, proses pembuatannya sendiri tidak terlalu rumit Ya, loh. Pak. Setelah alat dan bahan kita kumpulkan, maka yang harus kita lakukan adalah memulai proses pembuatan. Pertama, yang harus kita lakukan adalah potong besi untuk siku berukuran 50 cm, kurang lebih sebanyak 39 buah. Dan siapkan besi panjang yang nantinya kita gunakan sebagai kerangka keramba. Lubangi bagian besi panjang dan siku dengan bor untuk pemasangan baut. Setelah itu, pasang siku ke besi panjang hingga kencang, hingga terbentuk kerangka yang menyerupai rel dan disambungkan hingga terbentuk beberapa ruas segi empat yang nantinya berfungsi sebagai kolam keramba. Seperti gambar berikut ini. Pemirsa gali, setelah kerangka keramba terbentuk, kayu kaso kita taruh di atas rangka besi. Kemudian kita ikat dan kita pasang bambu di atasnya yang kita rekatkan dengan menggunakan paku di atas kaso. Bambu sendiri berfungsi sebagai geladak tempat kita berjalan di atasnya. Wah, seperti rakit ya pemirsa. Ukuran panjang bambu sebaiknya kita sesuaikan dengan panjang rangka besi. Jika lebih, kita potong-potong saja sahabat gali. Setelah rangka keramba terbentuk dengan jumlah kolam segi empat yang sesuai keinginan kita, rangka kita bawa di atas air, kemudian kita pasangkan drum sebagai pelampung di bawahnya. Drum kita ikat dengan tali secara kuat di tiap sudut dan pembatas rangka atau ruas kolam. Nah, sekarang keramba sudah mengapung di atas air pemirsa. Pantas saja keramba diistilahkan dengan kolam apung ya. Sahabat gali, ukuran keramba sendiri menurut Pak Adang relatif. Artinya, bisa disesuaikan dengan kondisi yang diinginkan. Hampir lupa sahabat gali, rangka keramba yang sudah terbentuk harus kita pasang rumah tempat penyimpanan pakan yang terbuat dari kayu papan dan seng sebagai atapnya. Sahabat gali, setelah sajian tadi, kita simak kuis yang berikut ini.
Anda, konon cara budidaya ikan menggunakan keramba ditemukan secara kebetulan. Seorang pedagang ikan di Bandung menampung ikan-ikannya yang belum laku dijual dalam keramba dekat rumah mereka. Namun yang terjadi ikan yang mereka taruh tetap hidup, bahkan semakin besar. Sejak itulah keramba mulai dipergunakan untuk membudidaya ikan. Setelah semuanya terpasang, keramba kita tarik dengan perahu ke tengah perairan yang telah kita tentukan. Setelah keramba berada di tengah, kita pasang pemberat atau jangkar di tiap sudut keramba yang kita ikat dengan tali. Sebagai pemberat, kita bisa menggunakan tumpukan batu yang kita ikat di dalam karung. Nah, sekarang keramba tidak akan bergerak kemana-mana ya. Jaring sendiri bisa kita pasang 2 lapis atau bertumpukan. Seperti grafis berikut ini. Setelah jaring terpasang, lalu ikatkan pemberat di tiap sudut jaring agar jaring tidak mengapung. Setelah semuanya terpasang lengkap, barulah kita taburkan ikan yang akan kita budidaya. Jenis ikan yang bisa dibudidaya menggunakan keramba diantaranya ikan nila, ikan mas, ikan kerapu, ikan bawal, dan beberapa jenis ikan lainnya. Untuk merawat keramba agar tetap bersih dan terjaga kekuatannya, maka kita harus melakukan pengecekan secara berkala, baik dari kotoran yang mengganggu ikan maupun kerusakan keramba yang disebabkan oleh hama seperti tikus. Wah, bahaya sekali ya sahabat gali. Ternyata tikus-tikus ini bisa bertahan loh di atas air. Untuk keramba yang terlanjur rusak karena gigitan tikus, sebaiknya langsung dijahit menggunakan benang yang sejenis jaring keramba. Nah Pak Haji, terima kasih banyak ya untuk informasi yang telah diberikan tentang cara membuat keramba. Semoga sahabat gali yang di rumah lebih memahami lagi tentang budidaya ikan melalui keramba. Iya, mudah-mudahan yang Pak Haji berikan kepada adik-adik semua bermanfaat untuk kita sekalian untuk membudidayakan kolam jaring terapung atau keramba. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Haji. Sampai jumpa lagi. Iya, terima kasih. Sahabat gali, wah mudahkah membuat keramba? Cara lain yang akan saya catat dalam diary ini adalah budidaya ikan dengan empang. Bagaimana cara membuat empang? Bagaimana proses budidaya ikan dengan empang? Tetap digali
Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Permisi Bapak, saya Mercy Pak dari Gali, maaf mengganggu. Pak, saya ingin bertanya tentang cara membuat empang. Wah, ternyata Pak Jaja pemilik empang-empang ini pemalu sahabat Gali. Tapi, untuk informasi yang sahabat Gali tunggu, bisa saya peroleh. Cara yang harus kita lakukan pada pembuatan empang adalah siapkan lahan yang memiliki persyaratan yang cocok untuk budidaya ikan. Empang yang merupakan budidaya ikan air tawar memerlukan beberapa kondisi. Lokasi harus tenang dan jauh dari keramaian. Air yang bersih dan tidak tercemar. Tanah yang tidak mengandung kapur yang berlebihan, serta sirkulasi air yang mudah. Setelah lahan yang akan kita buat empang telah ditentukan, bersihkanlah area lahan dan mulai digali menggunakan cangkul sesuai ukuran yang kita inginkan. Buatlah kedalaman empang kurang lebih sekitar 1 hingga 1,5 meter dengan dasar lumpur yang gembur. Setelah ukuran empang terbentuk, selanjutnya padatkan pinggiran empang dengan tanah galian sehingga tidak menyebabkan pendangkalan dasar empang. Pupuk kompos berguna sebagai humus yang nantinya menjadi tumbuhnya jasad renik sebagai makanan ikan yang alamiah. Pertumbuhan ikan di dalam empang akan lebih bagus jika empang yang kita buat memiliki saluran sirkulasi air sehingga air empang selalu bersih. Sahabat Gali, setelah empang dibiarkan selama 1 minggu, maka pengisian air pun bisa kita lakukan. Sehingga air memenuhi empang dan bibit ikan pun siap kita tanam. Bapak, ini namanya proses apa ya? Ini namanya pengisian bibit ikan. Oh, jadi sesudah empang yang baru jadi lalu diisi air, proses selanjutnya adalah pengisian bibit ikan ya Pak? Iya. Oh, seperti itu. Sahabat Gali, untuk merawat ikan yang kita budidaya di empang, maka empang harus dibersihkan dari kotoran yang mengganggu perkembangan ikan seperti sampah-sampah dedaunan ini.
Sahabat Gali, ikan di dalam keramba tidak akan pernah luput dari penyakit. Oleh karena itu perlu merawat kebersihan keramba. Salah satu caranya dengan menggunakan daun-daunan yang mengandung antiseptik seperti daun pepaya yang diletakkan ke dalam keramba. Sahabat Gali, satu hal yang bisa dipetik dari catatan diary kali ini, negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Sangat disayangkan jika negara yang sebagian besar wilayahnya perairan, tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan ikan. Budidaya keramba dan empang merupakan solusi yang tepat dalam memanfaatkan potensi negeri ini. Jangan berhenti untuk menggali informasi yang ada dan terus saksikan Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin.